nggak apa-apa ya. Hai, kembali lagi bersama saya Ika dan Bu Ari di pemilik usaha Christy dengan segala macam tote bag di sini dan sendal hotel ya Bu, dan juga ini yang bikin gemes, nanti aja saya bahasnya di luar syuting kayaknya. Dan pastinya ngomongin soal barang-barang yang seperti ini ya, barang-barang yang mungkin detailnya perlu difikirkan. Boleh nanya nggak sih Bu, inspirasinya dari mana sih awalnya, kayak misalnya bentuk-bentuknya mungkin kalau untuk ekoprint ya, untuk yang souvenir ini? Iya, kalau untuk souvenir itu kan sebetulnya di YouTube tuh ada ya. Di YouTube saya tuh belajar secara otodidak gitu. Jadi seperti ini kan ilmunya ilmu katon. Jadi semua bisa dipelajari, dimanapun kita bisa belajar. Gak usah kita terpatok dengan apa-apa. Jadi kita coba deh kita belajar yang bikin yang seperti ini, bisa nggak sih kita coba. Ya awal-awalnya memang kegagalan itu pasti ada. Pasti ada ya. Jadi sedikit-sedikit perbaikan itu kita pelajarin terus. Jadi saya belajar juga dari teman-teman, juga dari komunitas. Itu kita saling sharing. Jangan takut belajar, mungkin begitu. Betul. Ya. Jadi dimanapun kita bisa belajar. Walaupun kamu sudah berada di atas, pengusaha yang merasa sukses, kita nggak boleh untuk tidak belajar ya Bu? Iya. Jadi gitu. Dengan siapapun itu kita bisa belajar kok Mbak. Dari Mbak Ika pasti juga ada pelajaran yang saya petik dari Mbak Ika. Dari komunitas juga gitu. Saya tidak pernah merasa diri saya itu sudah wow. luar biasa. Kita sebagai manusia pasti ada kekurangan, tapi juga pasti ada yang bisa dipetik juga dari diri kita. Jadi dimanapun kita bertemu dengan orang, itu adalah suatu pembelajaran buat saya. Nah, itu keren tuh. Dimanapun kita bertemu dengan orang merupakan suatu pelajaran buat diri kita sendiri. Yang jelas itu satu note buat saya juga, bahwa don't judge book by the cover. Mungkin begitu ya. Jangan menilai orang tuh covernya saja. Kenali dulu. Tak kenal maka tak sayang. Waduh, jadi kemana-mana bahasanya. Kita kembali ke topik lagi. Kalau ngomongin soal usaha yang sudah omset puluhan juta, karyawannya berapa sih Bu? Kita cuma 6 orang. Wow, 6 orang. Iya. Melibatkan keluarga kah atau? Ada keluarga. Jadi kalau saya itu adalah bagian keuangan dan bagian marketing. Manajemen keuangan. Keuangan itu jangan dipikir cuma terima duit aja. Gitu. Tapi saya juga adalah bagian debt collectornya. Waduh. Jadi saya juga bagian penagihan lah ya, penagihan. Kemudian kalau yang lain-lainnya ada teman-teman rekan-rekan, bukan karyawan kalau kita menyebutnya, adalah teman-teman rekan kerja. Partner kerja. Karena semua tidak saya kerjakan sendiri. Ada teman-teman yang bagian untuk memotong, ada bagian yang teman-teman untuk menjahit. Karena kan kita ordernya untuk sandal itu kan nggak 100-200, kita kan ribuan. Wow, ribuan ya? Minimal 5.000. Minimal 5.000 pemesanan, tiap kali pemesanan. Iya. Kalau boleh tahu nih Bu, pemesanan 5.000 itu kategorinya untuk selesainya berapa hari atau berapa minggu? 1 minggu. 1 minggu selesai. Dan biasanya per hotel memesan sampai 5.000 atau lebih? 5.000 piece ya? 5.000 piece. Untuk order berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali itu mungkin? Biasanya 3 minggu. Kita lepas dari corona ya, ini lepas dari corona. Lepas dari corona itu 3 minggu. Selepas dari corona itu justru 10.000. Wow, untuk 3 minggu sekali? Iya. Nah kalau sekarang intens ya itu ya? Intens. Nah kalau sekarang ini kan kita terima orderan 1.500 aja udah. Oke, itu udah bagus banget gitu ya? Bagus banget udah. Bersyukur banget. Iya. Tapi di luar tuh lagi-lagi balik, kita harus badai pasti berlalu. Iya. Bener nggak sih? Ya. Betul. Ngomongin karyawan, apalagi ibu seorang pengusaha, seorang leader, harus gimana caranya tetap dapur tuh ngepul. Iya. Tetap teman-teman ini produksi begitu ya? Karena teman-teman punya keluarga yang harus dikasih makan, tanda kutip mungkin begitu. Itu yang membuat entrepreneur atau seorang startup itu harus benar-benar punya jiwa yang kuat mungkin begitu ya, jiwa yang nggak boleh pantang menyerah. Terus apakah bergerbong kalau kita menyerah mungkin begitu? Yang saya pelajari dari beberapa rekan UKM, beberapa teman-teman UKM adalah semangatnya untuk tetap gimana caranya dapur itu ngepul. Itu yang keren, yang harus saya benar-benar serap itu. Satu lagi Mbak, ngomongin era pandemi, udah mulai masuk era pandemi, jawaban yang galau-galau akan kita dapatkan dari Bu Ari. Strategi marketing apa sih untuk sekarang, Bu? Secara seperti ini? Iya, akhirnya bukan beralih berpatokan hanya dengan perhotelan aja ya, karena kalau perhotelan kan pariwisata. Pariwisata
apa sih yang sekarang ini lagi booming. Nah, itu. Nah, kalau sekarang ini yang lagi booming adalah untuk souvenir pariwisata itu sendiri. Kita udah nggak melulu memikirkan tentang sandal, spray dan lain sebagainya ya. Saya berpikir sekarang bagaimana kita memberikan souvenir orang untuk sehat. Oh, oke. Ya. Jadi saya bikinkan tote bag dan ada pouch-nya juga. Pouch-nya isinya yaitu tadi masker, hand sanitizer, tisu basah, itu yang kita berikan. Ada minyak kayu putih juga. Oh, jadi include lah ya harganya. Iya. Kalau boleh tahu di luar sana, Bu, range harga nih untuk mulai dari sandalnya ataupun tote bagnya, monggo silahkan range harga masing-masing. Kalau untuk sandal harga seperti ini 2.500. Yang untuk souvenir murah banget. Itu udah duduk manis ya mantennya ya, nggak usah mikir desain. Iya, udah duduk manis. Oke. Jadi kita harga yang terendah aja ya. Harga terendahnya itu kalau yang lain-lainnya itu kan tergantung nanti dari model dan bahan yang kita. Itu jadi kalau untuk harga seperti itu. Kemudian kalau yang untuk yang paket komplit yang sekarang ini yang lagi ngetren untuk inovasi terbaru. Iya. Oke. Untuk besok itu yang bulan September yang akan dipakai komplit dengan hand sanitizer? Bukan, untuk bantal? Kalau pertamanya itu karena komplit ya. Apa tuh berarti bantal, spray, bed cover mungkin? Oke. Covernya ya. Bed cover, kemudian sama sandalnya itu 875.000. 875.000 udah lengkap untuk menemani tidur Anda semua. Mulai dari bantalnya 1 atau 2 Ibu? 2. Bantalnya 2, gulingnya 2, sarungnya ya, ini bukan bantalnya. Iya, sarungnya. Sarung bantalnya. Kemudian bed cover ya gitu, 875 dan dengan motif yang tiada duanya karena setahu saya EcoPrint itu tidak ada duanya, betul? Betul. Hanya alam yang bisa mendesain. Alam yang mendesain dan itu nanti akan menjadi satu-satunya milik Anda yang tidak ada dimiliki orang lain. Hati-hati ya, berarti ini dengan kebiasaan tidur yang sayang EcoPrint-nya. Ada, nggak usah bahas itu lagi, kejauhan kalau bahas itu. Ngomongin lagi strategi marketing, adakah online shop-nya, Bu? Monggo silakan di-share. Kita kalau online shop ada. Monggo silakan. Online shop itu punyanya anak saya ya kebetulan, itu @live. Jadi ada di Tokopedia, ada di Shopee. Oke. Kemudian kalau untuk di Instagramnya kita ada @Christy. @Christy gitu saja ya. Charlie Hotel Romeo India ya. @Christy Gensup. Gensup itu adalah General Supply. Oh, Gensup, siap-siap ya. Itu monggo sekarang ada di layar. Jadi kalau misalnya menghubungi Bu Christy untuk souvenir yang tadi, sekarang yang lagi ngetren mulai dari masker, tote bag dan hand sanitizer ya Bu. FB-nya ada juga. FB-nya juga ada. Langsung saja on call, baik WA, Facebook, Instagram DM bisa langsung ya Bu ya, atau SMS. Kita 24 jam on call. 24 jam on call sebagai service level dari Bu Ari. Yeah. Nah, yang jelas ngomongin lagi soal strategi marketing. Apakah hanya melulu hotel kah setelah ini dan souvenir ini kah, atau akan mengembangkan ke lain strategi marketingnya? Iya, kita itu sebetulnya kepengennya gini, saya pengen ada pembelajaran jadi one stop shopping gitu ya. Orang-orang datang ke sini kan nggak semua orang bisa menjahit. Betul. Nah, saya pengen nanti ada seperti apa sih istilahnya, wisata menjahit gitu ya. Wisata menjahit, gimana sih caranya menjahit, gimana sih caranya mengukur, gimana sih caranya desain gitu. Semua secara free kah pelatihan ini atau ada berbayarnya nanti nextnya Ibu, impian Ibu? Kalau wisata itu saya pengennya free, tapi begitu mereka bawa pulang ya apa yang kamu bikin itu nanti yang dibayar. Mungkin saya sepertinya adalah pelanggan pertama dari Bu Ari karena di rumah banyak celana yang sobek belum bisa saya jahit. Loh, nggak semua orang lo bisa Bu. Betul. Secara mungkin bukan hanya waktu tapi juga butuh ketelatenan. Walaupun cuma menjahit celana bolong itu kalau udah nggak punya waktu ya nggak punya waktu aja atau bagaimana. Dan bisa jadi mungkin baju-baju yang bolong itu karena pelatihannya Ibu jadi pinter bikin. Kita kan nggak tahu. Celana itu bisa jadi celemek loh. Loh ini pasti lagi. Celana jeans, saya punya celana jeans itu yang orang bilang yang pitaknya udah sobek gitu ya. Itu kita lepas, itu kita jadikan celemek.
bisa kita jadikan rok juga. Inovasi tiada henti nih kayaknya. Jadi jangan macam-macam dengan mak-mak kayak kita ini. Apapun jadi nih. Berarti ngomongin lagi, berarti strategi marketingnya adalah impian ibu akhirnya, yaitu membuka pelatihan secara gratis, yaitu dunia wisata menjahit, begitu ya Bu ya? Mungkin terbuka untuk berbagai usia, kalangan, apapun itu ya. Karena menjahit itu pada dasarnya bukan cuma menjahit, butuh ketelatenan detail per detail, mungkin begitu Bu ya. Wah, keren ini kayaknya. Strategi yang menjadi impian, include. Nah, ngomongin lagi soal balik ke galerinya Bu Ari dan segala macam khasnya, mulai dari sandal, kemudian spray ya, tote bag juga. Ngomongin ada nggak sih Bu inovasi mungkin selain ini baju gitu? Iya, itu tadi inovasi celemek saya itu bikin celemek. Jadi barang-barang yang sudah nggak terpakai itu kita rekondisi rekondisi ya, kita rekondisikan lagi jadi berubah. Bukan reka ulang ya, beda kalau reka ulang. Rekondisi gitu Bu ya. Jadi barang lama kita sulap jadi barang yang baru lagi gitu. Berarti bukan hanya barang-barang yang di depan sini sebagai contoh, tapi ada inovasi ibu yang contohnya barang yang kita mungkin wis gak digawe buang aja, itu bisa jadi bermanfaat begitu nantinya. Oh, berarti Bu Ari ini tidak hanya di situ, tidak hanya ya sudah sing penting aku pokoknya bikin sandal hotel selesai, tapi berinovasi lagi dan terus menerus. Salah satu tips ya Bu ya untuk UKM, untuk pengusaha sukses yang menurut kategori saya sudah sukses banget Bu Ari ini, dan kategori range omsetnya yang sekian. Boleh ngomongin mungkin agak sedikit sakit Bu, kalau sekarang omsetnya berapa Bu? Mungkin di share, tapi kan tetap semangat, yang diambil semangatnya nih. Tetap semangat. Kalau sekarang itu cuman berapa ya? Turunnya berapa persen aja deh, jangan nominal. Kalau turunnya itu turun sekali. Jadi kita terima 30-25% itu dari omset. Dari omset. Wow, 30 sampai 20% dari omset yang tadi kita obrolin, tapi Ibu tetap semangat, karyawannya tidak dirumahkan atau apapun? Sementara enggak. Jangan ya Bu ya. Dulu. Gimana caranya? Kita terima orderan apapun, kita terima. Akhirnya seperti itu, tidak ada spesifikasi tapi tetap dengan kualitas yang terjaga. Betul Ibu ya? Jadi begini, teman-teman itu kalau biasanya hanya bikin sandal atau hanya menjahit aja, kita belajar, ayo belajar EcoPrint, kita bikin, kita sulap jadi spray. Jadi sebenarnya ngomongin soal walaupun omsetnya 20% itu jauh banget menurut saya ya, tapi Ibu tetap gimana caranya tidak merumahkan karyawan atau partner, saya nggak bilang karyawan, tidak merumahkan partner, gimana cara tetap mereka dapat salary atau fee, ya kita harus berinovasi, bener ya Bu ya? Jadi seperti ini Mbak Ika, ini kita bikin kan padding, kita paddingkan, kita bikin inovasi. Nanti kalau biasanya kita jahitnya cuma jahit lurus, kita coba bikin yang lebih berbeda lagi. Jadi motif yang sudah ada kita padding. Berarti bukan jahit menjahit hanya sudah jahit lurus gitu ya, ada trik-triknya sendiri gitu ya. Jadi sekarang kita sudah mulai berubah, harus dirubah. Sekarang pola pikir kita yang kemarin itu kita terima orderan, kita selalu bersukaria, tapi sekarang kita orderan sedikit, kita juga tetap harus bersukaria. Teriak hore gitu ya. Karena ya gimana lagi, semua kena dampak. Apalagi Ibu di dunia perhotelan, yang setahu saya pariwisata sangat terpuruk saat ini. Walaupun sudah mulai bergejolak, sudah mulai berjalan, move on, tetap masih pada taraf yang belum signifikan. Begitu mungkin Bu ya? Jadi masih belum kembali 100%, 50% pun belum. Karena dari klien yang kita pegang itu belum semuanya kembali ke kita. Jadi masih seperti di Bali, klien kita yang di Bali itu memang masih betul-betul close. Di Bali itu sama sekali kita masih belum terima. Kalau yang di Hotel Sampit itu kita masih terima. Di Banjarmasin juga ada. Ngomongin lagi nanti soal klien-klien yang agak sedikit belum terima tanda kutip. Tapi setelah iklan yang satu ini masih bersama saya Ika di Junjung UKM AMTV.